Haleluya, kita baca kitab 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal ketiga. Kita akan baca mulai ayat 13 sampai ke 18 ya. 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 18. Kita akan baca bersama ayat-ayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Dan tidak sama seperti Moshe. Dia mengenakan selubung pada mukanya sendiri terhadap Bani Israel, agar mereka jangan memandang pada akhir dari apa yang terpudarkan. Namun pikiran mereka telah dikeraskan, karena sampai hari ini selubung yang sama tetap tinggal, tidak disingkapkan. Pada waktu pembacaan perjanjian lama, yaitu apa yang terpudarkan di dalam Hamasya. Malah sampai hari ini ketika kitab Moshe dibaca, suatu selubung terbentang pada hati mereka. Namun ketika orang dapat berbalik kepada Tuhan, selubung itu disingkirkan. Dan Tuhan adalah roh. Maka di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya, dari kemuliaan ke kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah roh. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan, kita baca dan kita dengar. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, dan yang memelihara firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur cerita ini, apa yang tadi dari ayat-ayat awal kita baca, adalah pertama-tama diceritakan tentang Moshe ya. Moshe ketika dia datang ke gunung Tuhan, menghadap Tuhan muka dengan muka. Ketika selama kurang lebih 40 hari, 40 malam, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran, dia menghadap Tuhan 4 mata. Dan saya percaya di sanalah Tuhan membeberkan atau menjelaskan kebenaran firman. 10 perintah yang Tuhan tulis sendiri dengan tangannya. Ya, di atas loh, 2 loh batu. Ya. Semua ditulis oleh Tuhan dengan jari tangannya sebagaimana tertulis, ya. Dan 10 firman atau 10 perintah, aturan dan ketetapan itu dijelaskan Tuhan dengan detail kepada Moshe. Dan Moshe bertugas untuk menyampaikannya kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel bertugas untuk menyampaikannya kepada dunia. Dan siapa yang percaya kepada firman itu, mereka akan selamat. Karena firman itu yang akan merubah dan menyelamatkan setiap manusia yang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat dari pembacaan tadi, atau kita lihat ya di dalam kitab Keluaran 34 coba. Keluaran pasal 34, kita baca mulai ayat 28 ya. Dan dia atau si Moshe berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menulis di atas loh-loh itu perkataan perjanjian, 10 perintah ya. Jadi Tuhan sedia menulis. Dan terjadilah, perhatikan ayat ini. Ketika Moshe turun dari gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Moshe.
Dia turun dari gunung itu dan Mose tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Ya, jadi ketika Mose berbicara dengan Tuhan, saya percaya karena waktunya 40 hari 40 malam, itu bukan hanya 10 perintah. Tapi dari 10 perintah Tuhan berbicara secara jelas, secara detail. Dan saya percaya Tuhan memberikan pengertian dan ingatan yang luar biasa kepada Mose. Sehingga setiap kata yang dinyatakan oleh Bapa Yahweh dapat dia tangkap dan dia mengerti dan dia ingat dengan sempurna. Ya, karena dia ditugaskan oleh Tuhan menjadi orang yang harus menyampaikan perintah Tuhan, 10 perintah yang adalah aturan, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita percaya dan kita sudah belajar dari 10 perintah. Setelah dijabarkan dengan detail oleh Tuhan, dia menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. 613 ya. Ya, kalau kita tambah lagi 6 tambah 1 tambah 3 ya 10 ya. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada Mose. Dan Mose ketika dia berbicara dengan Tuhan, dia nggak terasa ya 40 hari 40 malam. Dia nggak terasa lapar sama sekali, nggak ada rasa haus sama sekali. Ya. Kenapa? Karena ada tertulis, manusia hidup bukan saja dari roti yang kita lihat, tetapi dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Sehingga saya percaya ketika Bapa Yahweh berbicara dengan dia, ya, dia pasti ya kekenyangan rohani dan jasmani. Ya, dia bisa menangkap semua apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun yang dia lupa. Karena Tuhan yang menanamkannya. Ya. Dan satu hal yang kita lihat. Ketika dia berbicara dengan Tuhan. Ya, artinya dia mendengar, menangkap firman. Tanpa dia mengetahuinya, dia berubah. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena itu beberapa kali, seringkali saya nyatakan di tempat ini. Yang merubah kita itu bukan kita. Tetapi firmanlah yang merubah kita. Kita tidak akan pernah mampu merubah diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jelas dari apa yang kita baca tadi, Tuhan menghendaki untuk kita hidup bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga ketika kita bergaul dengan firman, sama seperti Mose, tanpa dia menyadari, dia berubah. Dia nggak menyadari kalau mukanya mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Ketika dia berhadapan muka dan berbicara dengan Bapa Yahweh, maka kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa itu transfer kepada Mose. Ya. Dan Mose tidak menyadari sama sekali bahwa ada transferring roh di sana. Ada transferring kemuliaan di sana. Dan itulah yang beberapa kali saya katakan ketika kita hidup bergaul dengan firman. Ya, kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita dirubah oleh firman. Itulah yang terjadi pada Mose. Ya, tetapi kita melihat ketika Mose pergi dari hadirat Tuhan untuk bertemu dengan para umat pilihan Tuhan, para tua-tua Israel. Ya, orang-orang melihat mukanya bercahaya luar biasa. Ya, dan disitulah kita melihat orang menjadi ya ketakutan lah. Ya. Karena kemuliaan di sini
yang kemudian memancar dari dia karena dia bergaul dengan Tuhan, membuat orang gemetar ketakutan. Ketakutan karena melihat kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa memancar dari Moshe. Ya. Dan apa yang kita lihat di sini, firman Tuhan katakan, kalau kita baca aja lagi ya. Ayat selanjutnya ayat 30. Harun dan seluruh Bani Israel melihat Moshe. Lihatlah kulit wajahnya bercahaya. Mereka pun apa? Takut untuk mendekat kepadanya. Yang membuat mereka takut bukan Moshe. Tetapi yang membuat mereka takut adalah kemuliaan yang luar biasa yang memancar dari Bapa Yahweh. Yang tinggal di dalam Moshe, itu yang membuat bangsa Yesaya gemetar, ketakutan. Ya, heran dan ketakutan. Dan itulah yang terjadi pada Moshe. Kemudian kita lihat. Dan mereka pun takut untuk mendekat kepadanya. Moshe pun berseru kepada mereka dan Harun. Serta seluruh pemimpin di dalam jemaat itu datang kepadanya. Moshe pun berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh Bani Israel datang mendekat dan dia pun memerintahkan mereka dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepadanya di Gunung Sinai. Ya. Setelah Moshe selesai dari berbicara mereka, lalu ia memasang selubung wajahnya. Ya. Kita melihat jelas dikatakannya apa yang difirmankan tadi oleh Bapa Yahweh disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Ya. Kita melihat sangat luar biasa. Ya. Mungkin ya kadang-kadang saya membayangkan seperti ini. Bangsa ini kan saya menafsirkan jumlah seluruhnya. Karena memang yang terhitung laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas 603.550 jiwa sesuai dengan apa yang pernah kita baca. Yang laki-laki umur 20 tahun ke atas. Tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak yang berusia di bawah 20. Jadi saya menafsirkan ada 2 juta orang. Pernahkah terbayang kepada kita? Kalau saya ngomong begini, terus saya mic-nya saya jauhkan gini. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Loh, dia ngomong di depan sekitar 2 juta orang. Setanggal. Sekitar 2 juta orang, bagaimana orang itu bisa mendengar? Saya percaya ada kuasa yang sangat luar biasa yang membuat firman itu ketika Moshe berbicara. Ada kuasa yang luar biasa sehingga setiap telinga yang lebih kurang 2 juta orang bisa dengar. Kita di tempat ruangan seperti ini, begitu saya jauhkan mic-nya nggak kedengeran. Kita harus melihat di sini betapa kuasa Tuhan sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Ya kita nggak tahu. Bisa aja karena mungkin ada gunung-gunung sehingga ada gaung suara, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas dia menghadapi sekian juta orang. Bagaimana suaranya? Kalau bukan ada kuasa Tuhan, tidak mungkin sampai kepada telinga orang yang jauh di belakang sana. Kalau namanya 2 juta orang, yang di belakang sana udah berapa ratus meter dari si pembicara. Tetapi kita melihat di sini apa yang Tuhan kehendaki, firman itu harus sampai kepada seluruh umat. Ya. Karena itu pasti ada satu kuasa yang sangat luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada Moshe dalam hal ini. Sehingga seluruh umat bisa mendengar suara Tuhan. Yang dinyatakan melalui Moshe. Ya. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Karena berhubungan dengan Tuhan. Bergaul, berbicara dengan Tuhan.
Moshe tidak menyadari bahwa mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang sangat menakutkan. Kenapa manusia takut? Kenapa orang Yesrael takut? Karena dosa. Karena dosa yang membuat orang itu takut menghadap Tuhan. Karena dosa banyak orang yang ngeri kalau dekat dengan Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita melihat dari sisi positifnya. Karena Moshe bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Mungkin kita tidak berhadapan muka dengan dia. Tetapi paling sedikit kita mempunyai kitab suci yang dapat kita baca. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci kita itu mewakili Tuhan. Memang itu hanya benda mati. Hanya tulisan. Tetapi di dalam tulisan itu apabila kita baca, kita dengar, ada tertulis. Iman datang dari pendengaran. Dan itulah yang akan membuat kita tergetar. Ya. Seperti umpamanya tadi kita nyanyikan, ada lagu-lagu yang begitu menggetarkan. Sehingga tanpa sadar, kepengen nangis. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa. Itulah satu kekuatan daripada apa yang dinyanyikan, ada yang berhubungan dengan firman Tuhan. Firman itulah yang menggetarkan roh yang ada di dalam saudara dan saya. Seringkali ketika kita mendengar puji-pujian yang memuliakan Tuhan, nggak ngerti tiba-tiba nangis. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita merindukan, dia haus dan lapar. Akan mendengar puji-pujian untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat. Ya. Karena ketakutan bangsa Israel. Moshe menyelubungi mukanya. Sehingga bangsa Israel tidak melihat kemuliaan. Yang dipancarkan dari wajah Moshe. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dan itulah yang digambarkan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada para rasulnya. Ya, dalam hal ini khususnya mungkin Paulus atau yang lain juga. Semua termasuk kita. Anak-anak Tuhan. Satu gambaran. Kemuliaan Tuhan yang seharusnya dipancarkan kepada dunia. Tetapi, ya boleh saya katakan karena Moshe, dalam tanda kutip saya katakan mau berkompromi dengan orang Israel. Karena orang Israel ketakutan, ya kemuliaannya ditutup. Ya wajah yang bercahaya justru dia tutup. Sehingga tidak terlihat lagi kemuliaan. Kalau dengan ya kita bisa aja dengan penafsiran yang macam-macam. Kemuliaan Tuhan itu kalau terus dipancarkan justru akan berguna bagi orang yang ada di sekitarnya, khususnya bangsa Israel dalam hal ini. Tetapi justru karena kemuliaan itu ditutup, seperti apa yang kita baca. Itu menjadi seperti suatu selubung bagi bangsa Israel sampai saat ini. Sehingga sebagian besar dari mereka ketika mereka membaca Tanakh, ketika mereka membaca Torah, mereka baca tapi ada selubung yang membuat mereka tidak bisa paham, tidak bisa mengerti seutuhnya apa maksud firman Tuhan itu. Ya. Seringkali mereka, kalau kita lihat kan banyak hal, ya, mereka bisa mengatakan dengan tepat, umpamanya contoh. Ketika Herodes mengumpulkan para ahli-ahli Torah, ahli-ahli kitab. Ketika orang-orang Majus datang kepadanya, di manakah raja? Orang Yahudi.
Dia panggil semua ahli-ahli kitab, ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi. Di mana? Dengan tepat mereka bilang, ya, di Bethlehem, tanah Yehuda. Ya. Tepat, tetapi mereka tidak bisa mengartikan dengan jelas dan tidak mengerti dengan jelas atau tidak mau percaya dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya bilang tidak mau percaya? Mereka nggak mau datang. Mereka bisa menjelaskan kepada orang Majus melalui si Herodes. Tapi mereka tidak mau datang. Melihat sang raja yang berdasarkan pemberitahuan yang Tuhan berikan kepada para Majus. Kalau mereka percaya justru mereka datang. Tapi karena selubung ini yang dahulu. Kurang lebih berapa? Sekitar 1.500 tahun. Antara zaman Yeshua sampai zaman Moses sekitar 1.500 tahun. Ya. Moses sudah menyelubungi mukanya sehingga berpengaruh sampai kepada hampir seluruh bangsa Israel. Sehingga ketika firman atau Torah atau tanah dinyatakan, ya, mereka bisa baca, mereka ngerti, tetapi tidak mengerti seutuhnya dan tidak mau bertindak. Sehingga kita melihat mereka sampai saat ini belum bisa menerima, bahkan menolak serta membunuh sang juru selamat yang sesungguhnya mereka nantikan. Tetapi saya percaya sampai saat ini sebagian besar dari mereka tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa yang dia bunuh itu juru selamat yang mereka nantikan. Mereka nggak sadar. Ya. Karena selubung ini menutup mereka. Tetapi itulah bagian daripada rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Karena memang kalau kita mau tafsirkan ada dua kelompok. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci kita. Ada orang pilihan yang memang orang pilihan Tuhan. Yaitu yang berasal dari Bapak Abraham. Yang lahir melalui Sarah. Kata firman Tuhan. Tetapi di luar itu ada pernyataan dari Bapa Yahweh sendiri melalui Yeshua. Ada domba-dombaku di luar kandang ini. Yaitu saudara dan saya. Orang pilihan. Di luar bangsa Israel. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan. Atau sudah diberitahu Tuhan. Melalui para nabinya, melalui Torah. Yang kita sedang belajar. Ya. Betapa Tuhan sangat luar biasa. Karena bangsa pilihannya menolak sang juru selamat. Maka orang di luar Israel, ya, memperoleh kasih karunia dan anugerah. Untuk mereka boleh menerima dan mengakui Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Masiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa ini, bangsa Israel menurut firman Tuhan. Mereka harus menjadi terang bagi dunia. Bagi bangsa-bangsa. Ya, memang tidak semua Israel itu menolak firman. Ya, kalau semua menolak ya repot kita. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita gembira itu. Menyampaikan terang kemuliaan Tuhan itu, yaitu firman. Yang membuat manusia berubah. Menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya, kita melihat kan.
Kita sudah belajar dan terus belajar. Bagaimana bangsa ini harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh pelosok muka bumi. Ya, kita sudah belajar sedikit-sedikit di mana Tuhan singkapkan kepada Rasul Yohanes. Ya. Kirim surat kepada 7 gereja dari Efesus sampai ke Laodikia. 7 gereja. 7 bintang. 7 kaki dian dalam kitab Wahyu pasal 1. Berbicara bintang. Berbicara pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kegelapan. Ya, contohnya apa? Yesua kan tandanya ada bintang. Saya tanggap. Karena itu kita bisa menafsirkan yang dimaksudkan bintang-bintang di dalam kitab Wahyu, pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan kepada 7 gereja dari Efesus sampai Laodikia. Dan semua gereja ini itu di luar Israel. Di luar Israel. Tetapi bangsa pilihan Tuhan harus menjadi terang yang pertama. Karena itu saya menafsirkan dan saya pernah beritakan. Gereja yang pertama, gereja Efesus, bintang yang pertama harus orang Yahudi. Yaitu si Paulus. Ya. Paulus karena berdasarkan firman Tuhan. Dia dikhususkan untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada orang-orang di luar Israel. Karena itu saya berani menafsirkan bintang yang pertama. Untuk gereja yang pertama adalah Paulus. Ya. Dan melalui Paulus ini terus mengalir bintang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan melalui bintang yang ketujuh yang adalah zaman saudara dan saya. Pemulihan demi pemulihan terus dikerjakan Tuhan dengan cara Tuhan. Roh yang dahulu pernah Tuhan berikan kepada Elia. Roh yang mentobatkan bangsa Israel dari penyembahan berhala kembali kepada Bapa Yahweh. Bukan saja dipancarkan bagi bangsa Israel, karena 6 gereja yang terakhir itu untuk bangsa di luar Israel. Maka kita percaya bintang yang ketujuh ini pun sudah memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika dia dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran, banyak yang menolak. Karena karakter-karakter dari orang-orang ini mirip seperti apa yang tertulis ketika zaman Elia. Ya. Ingat ya, roh Elia itu akan kembali kepada dimunculkan kembali. Ya. Kalau saudara melihat, kita melihat di dalam Maleakhi pasal keempat. Ayat kelima. Ini pernah saya jelaskan sedikit waktu itu ya. Ya Tuhan ingatkan ya kita refreshing aja. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu. Sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan. Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya. Sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat terakhir ini, ayat ke-6 ya. Berbalik, kita lihat turunin sedikit, ayat ke-6. Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak.
Kita lihat di dalam, ini Nabi Elia, roh Elia. Atau roh Bapa Yahweh yang diberikan kepada Elia. Itu pertama muncul zaman Ahab. Zaman Isabel. Ya. Nabi Elia sangat menentang akan Isabel. Roh Isabel. Ya, tapi roh Isabel berkuasa juga pada akhir zaman ini. Ya. Nah, kita melihat di dalam Lukas pasal ke-1. Lukas pasal 1 ayat ke-17. Dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia. Ini si Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Tadi Elia dalam Maleakhi tadi mengembalikan hati bapak kepada anak-anaknya. Berarti ini tugasnya si Yohanes Pembaptis. Tetapi mengembalikan hati anak-anak kepada bapaknya belum ada di sini. Saya tanggap, tidak ada di sini. Ya. Jadi kita harus melihat itu semakin dalam, semakin lebar. Dan saya percaya pada zaman ini pun Yohanes Pembaptis sangat menentang Herodes yang mengambil istri daripada saudaranya. Ya, roh Isabel yang menguasai pada zaman itu. Dan kita percaya kalau berbicara khusus tentang bangsa Israel. Ya. Kalau khusus untuk bangsa Israel, pada akhir zaman sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Dari apa yang dikatakan walau tidak disebut namanya secara jelas. Kita percaya bahwa apa yang ditulis itu dimaksudkan untuk roh yang pernah bekerja pada waktu itu, yaitu roh Elia. Itu pun akan muncul. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 11. Ayat kita baca mulai ayat ke-3 aja. Aku akan menetapkan kepada kedua saksiku. Mereka akan berbuat selama 1260 hari. 1260 hari. Kalau saudara bagi 30 itu 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Saya tanggap. Ya, 3,5 tahun. Ya. Mereka akan berumah selama 1260 hari dengan mengenakan kabung. Inilah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita yang beri di hadapan Elohim seluruh bumi. Jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, api akan keluar dari mulut mereka dan memakan habis mereka. Ini karakter Elia. Saya tanggap. Ini karakter Elia. Ya, kan dikatakan api akan keluar dari mulut mereka. Ya, ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Ini sifat Elia, ya. Sifat Elia yang kalau kita lihat, kita coba kutip di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-1. Kita baca 1 ayat aja, ini sampai 3 kali, tapi kita baca ayat 1 aja, ayat 10 aja. Lalu Elia menjawab dan berkata kepada perwira pasukan 50 itu, jika aku abdi Elohim, biarlah api turun dari langit serta menghabiskan engkau dan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit menghabiskan dia serta ke-50 anak buahnya. Jadi dalam Wahyu tadi, walaupun tidak disebut namanya, tetapi melihat kriterianya itu pasti berbicara kepada Elia. Saya tanggap. Karena ini berbicara tentang bangsa Israel. 2 saksi itu pasti 2 nabi.
yang sangat disegani oleh bangsa Israel, yaitu Moshe dan Elia. Ya. Karena mereka ini yang harus datang memberitakan firman, mengisi 3,5 tahun yang belum digenapi. Karena 3,5 minggu yang kita sudah pelajari dari kitab Daniel, pada pertengahan minggu korban dihentikan. Itu dilakukan oleh Yeshua. Karena Yeshua melayani selama 3,5 tahun. Saya tanggap. Ya. Tapi masih ada setengah minggu. Setengah minggu itu digenapkan oleh 2 nabi ini. Karena ini berbicara 70 minggu bangsa Israel. Sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel. Kita sudah baca kan. Nah yang kan tadi 1260 itu memang 3,5 tahun. 3,5 hari yang sisa dari 1 minggu yang tersisa. 7 minggu ditambah 62 minggu itu baru 69 minggu. Dia harus 70. Ya yang setengah minggu digenapkan oleh Yeshua. Setengah minggu yang sisa digenapkan oleh Moshe dan Elia. Kita kembali ke kitab Wahyu tadi. Ya. Tandanya yang pertama tadi ini pasti Elia. Dia turunkan api dari sorga. Ya membakar habis. Kita kembali ke Wahyu pasal berapa tadi? 11 ya. Kita baca tadi ke ayat berapa? Sekarang ayat 4 coba kita lihat. Mereka inilah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita yang beri di seluruh bumi. Jika ayat kelima, jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, api akan keluar dari mulut. Ini tanda Elia. Tadi kita bacakan. Kemudian mereka akan menghabis mereka yang memusuhinya. Terus jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, secara itulah dia harus dibunuh. Mereka ini memiliki otoritas untuk menutup langit. Agar ini juga Elia. Kan Elia waktu zaman Isabel, zaman Ahab tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ya. Kemudian pada hari yang mereka bunuh ada mereka yang memiliki otoritas atas air untuk terus mengubahnya menjadi darah. Memukul bumi dengan berbagai bencana sesering sekiranya mereka. Ini tanda dari Moshe. Jadi 2 saksi itu menggenapkan setengah minggu yang sisa. Saya tanggap. Tapi itu ingat itu tuh bangsa Israel. Untuk mentobatkan bangsa ini. Maka Tuhan mengirimkan kedua nabi ini. Karena saya menafsirkan kalau Yeshua yang turun mereka nggak percaya. Ya. Karena itu diturunkanlah setengah minggu yang terakhir. Berdasarkan dikatakan tadi. Supaya bangsa Yesaya celik matanya. Karena memang Yeshua sendiri nanti akan turun menjejakkan kaki. Sehingga bumi terbelah. Kalau nanti saudara baca dalam kitab Sakaria. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi bagi kita seperti yang saya katakan tadi. Gereja Laodikia dengan bintang yang saya percaya sudah diturunkan. Mempunyai karakter-karakter seperti apa yang dikatakan tadi. Ada roh Bapa Yahweh yang pernah diberikan kepada Elia turun atas pelayan ini. Yang memancarkan kemuliaan Tuhan, dia juga sangat menentang. Sehingga keluarlah atau diingatkan kembali ajaran-ajaran tentang perempuan. Tetapi akibatnya ya banyak orang yang gak suka. Ya. Banyak orang yang gak suka apalagi perempuan. Tetapi itulah yang harus dinyatakan. Firman Tuhan apa yang tertulis harus diberitakan agar manusia oleh firman Tuhan kembali kepada bentuk yang seharusnya. Kalau dia laki-laki, tetaplah laki-laki. Kalau dia perempuan, tetaplah perempuan. Itu semua sudah diatur, semua sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh dan firman Tuhan. Tidak bisa berubah sampai selamanya. Ya, langit bumi boleh hancur, tetapi firmanku tinggal tetap. Kenapa? Karena firman itu ya dia sendiri. Lah itulah yang harus kita lihat. Dan melalui para rasul yang memberitakan firman bagi bangsa-bangsa.
kita memperoleh anugerah. Oleh kasih kemurahan Tuhan, ketika kita mendengar berita tentang namanya. Ya. Dengan cara Tuhan, karena memang saya percaya karena kita berasal dari Dia. Ketika diperkenalkan nama itu, tidak ada sedikit pun penolakan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita percaya itu nama yang benar. Dan saya percaya itulah anugerah. Karena banyak orang walaupun mereka mempunyai pendidikan yang luar biasa tinggi. Sekolah-sekolah teologi ya kalau saya pelajari. Teologi wah kelihatannya enak kan. Kalau kita boleh menerjemahkan secara bebas. Teologi itu belajar tentang Tuhan. Hebat gak tuh? Belajar tentang Tuhan. Tuhan yang punya segala sesuatu dia pelajari. Ya. Sehingga akhirnya yang dia belajar kan macam-macam Tuhan. Bukan satu Tuhan. Karena kan firman Tuhan bilang dalam kitab Korintus. Ada banyak Tuhan. Akhirnya ya udah banyak yang menyeleweng. Karena justru yang menentang keras orang yang menatakan diri orang sekolah teologi dengan pendidikan segala macam dengan segala macam gelar-gelar. Gelar-gelar yang ditambah di depan namanya dan di belakang namanya. Saking beratnya nggak bisa mengakui Yahweh. Lah itulah satu kenyataan. Tetapi Yesus menggenapkan firman-Nya. Ya. Dia tidak butuh orang yang berhikmat, tetapi dia butuh orang yang merendahkan hati. Orang yang berhikmat justru direndahkan. Dan itu kenyataan Yesus memilih hampir semua muridnya, hanya nelayan pendidikannya. Yang bisa menerima firman apa adanya polos. Ya. Bisa mengerti dengan polos. Tetapi kalau orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli-ahli Torah, waduh macam-macam. Ya. Sehingga ketika diperkenalkan dia itu sang juru selamat. Mana ada juru selamat yang datang dari Galilea? Betul sih betul. Tetapi tidak pernah mau menyelidiki lebih dalam dari mana sebenarnya si Yusuf dan Maria itu. Lah itulah satu kesalahan yang Tuhan izinkan terjadi dan kita belajar. Supaya kita pun menyelidiki sampai ke akarnya. Kebenaran firman. Ya. Ya kita mengucap syukur ya walaupun dengan pengetahuan yang terbatas. Tetapi Tuhan berkenan singkapkan. Dari ayat-ayat yang kita baca yang sudah diterjemahkan. Kita bisa bertanya-tanya. Ya, tapi itulah cara Tuhan untuk membuka rahasianya. Siapa dia? Siapa nama yang benar? Walaupun banyak orang, itu nama berhala yang gak jadi masalah lah. Ya. Karena kita punya dasar dan kita bisa menerangkan kepada mereka bahwa itulah nama yang di sorga. Kalau kau punya kitab suci yang sama, maka kau akan mengerti siapa yang dipuja di sorga. Nah, kita bisa menerangkan. Tetapi nama-nama yang lain yang dipakai, ya, membuat banyak orang juga tidak bisa menerima nama yang benar. Ya. Sehingga dengan berbagai macam cara, mereka coba menampik atau menolak nama yang benar dengan berbagai macam alasan-alasan, ya. Dengan berbagai macam alasan. Tetapi firman Tuhan yang tertulis yang kita bisa ngerti, ya kita ini kan orang yang mempunyai dasar teologi yang biasa-biasa aja. Tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah tertulis. Sudah tertulis ya kita baca umpamanya ya. Dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4.
Sebab sesungguhnya, kalaupun ada yang datang memberitakan apa? Yesua yang lain. Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda, yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda, yang tidak kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Ya. Artinya dahulu pun Tuhan sudah memberikan hikmat kepada rasulnya. Ada orang yang memberitakan nama Yesua yang lain. Itu yang terjadi sekarang. Nama Yesua yang lain. Kan saya pernah jelaskan kepada saudara. Segala sesuatu itu kita harus kembalikan kepada akarnya. Walaupun kita bukan orang yang ahli dalam bahasa Ibrani. Tetapi paling sedikit inti-intinya kita bisa ngerti. Ya, kita bisa ngerti. Dan itu memang ya suatu, kalau saudara baca firman Tuhan terus diselidiki-selidiki. Sehingga akan timbul suatu pertanyaan dalam hati. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan penjelasannya dengan caranya. Untuk kita mengerti sebagai contoh. Ini yang pernah menjadi, saya pernah jelaskan kepada saudara. Menjadi suatu pertanyaan dalam hidup saya. Dan akhirnya Tuhan jawab. Ya, di dalam Yohanes pasal ke 5 ayat 43. Sehubungan dengan yang tadi ya, Yesua yang lain tadi. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Ini yang ngomong Yesua. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Loh, kita harus ingat seperti yang saya katakan tadi. Segala sesuatu kembalikan kepada akarnya. Yesua berbicara kepada siapa? Kepada orang Ibrani. Kepada orang Israel. Saya tanggap. Jadi kalau dia bilang kepada orang Israel, aku datang dalam nama Bapakku. Orang Israel sudah tahu siapa nama Bapaknya. Karena Moses sendiri diberitahu oleh Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Israel adalah anak sulungku. Jadi Moses sudah tahu bahwa dalam pandangan Bapa Yahweh, Israel itu adalah anaknya. Karena itu ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami di sorga. Murid-murid sudah tahu siapa nama bapaknya. Bisa tanggap. Loh, kalau diberitakan tadi nama Yesua yang lain, lah yang mana? Nah, sekarang kan banyak Yesua yang lain. Dan orang ngotot. Ya, ini memang menjadi pertanyaan saya sejak lama ya setelah kita mulai kenal. Khususnya setelah kita mengenal nama Bapa. Ya. Menjadi pertanyaan. Aku datang dalam nama Bapakku. Itu yang ngomong ya, nama Yesua yang lain, nama Yesus. Kan itu nama Yesua lain. Kalau nama Yesus di mana nama Bapa? Enggak ada nama Bapa. Enggak ada. Dan kalau ditulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani juga repot. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada akar Ibraninya, baru kita tahu. Yesua. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Yod sin waw ayin. Yod ini adalah Bapa Yahweh. Jadi klop terjawab apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 5. Ya. Walaupun ada banyak di media-media. Oh namanya Yesus itu Yehosua. Wah Yehosua kalau digematriakan jauh-jauh amat. Jauh-jauh amat. Karena sekarang kan banyak, oh namanya bukan Yesus, bukan Yesua, tapi Yehosua. Wah. Ditulislah dalam bahasa gematrianya berapa jumlahnya.
Nggak sama dengan Yahweh, sedang Yahweh itu dengan Yeshua jumlah gematria sama. Tetapi itulah anugerah dan kasih karunia Bapa ya bagi saudara dan saya. Karena kita mau menerima firman itu apa adanya, maka selubung ini dibuka oleh Tuhan. Sebagaimana apa yang kita baca tadi kan. Ketika kita mau berbalik, kita mau terima dia, berarti kita mau mengakui dia, maka dikatakan oleh firman Tuhan, selubung itu disingkirkan. Sehingga kita melihat dengan jelas apa yang tertulis. Bukan saja kita bisa membacanya, tetapi kita bisa mengertinya dengan benar. Itu yang paling utama. Semua orang bisa baca. Tetapi belum tentu dia bisa mengerti dengan benar. Benar ya. Bukan asal mengerti. Dan pengertian yang benar itu tidak boleh menyimpang dari firman yang lain. Harus semuanya klop. Ya, bukan berarti itu pasti sempurna, ya Tuhanlah yang menyempurnakan. Tetapi dengan pengertian dasar yang dia berikan, itu menjadi suatu pegangan bagi saudara dan saya, bahwa apa yang Tuhan firmankan, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti dengan benar, dan dengan pertolongan kita praktekkan, dan apa yang kita praktekkan harus tidak boleh bertentangan dengan firman yang lain. Kalau bertentangan, tanda tanya. Tanda tanya. Dan kita harus dengan pertolongan Roh Kudus mempunyai satu keberanian untuk mengubahnya. Ya, contoh-contoh yang paling gampang lah, itu doa Bapa kami kan. Doa Bapa kami, karena saya punya pegangan beberapa ayat list, saya punya 2 kitab suci. Dengan penerjemah yang berbeda, saya berani mengubah. Karena di dalam doa Bapa kami, itu ada yang bertentangan dengan kitab Yakobus. Karena itu doa Bapa kami yang dipanjatkan di tempat ini itu berbeda dengan apa yang ada di luar sana. Karena kita tidak mau, walaupun itu doa ya, yang diajarkan Yeshua. Tapi orang bisa mempunyai pengertian yang beda. Loh, karena cara menafsirkan yang berbeda, dan saya percaya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya bisa bertentangan dengan firman yang lain. Karena itu kita harus berani mengambil suatu sikap dengan mempunyai dasar yang cukup kuat, paling sedikit. Tuhan berikan saya bekal ini, ada 2 kitab suci yang diterjemahkan oleh si ini dan si ini. Saya baca. Oh iya. Ini dengan dasar ini, karena saya bukan orang yang ahli bahasa Ibrani, tetapi saya percaya orang yang berani menerjemahkan kitab suci dari bahasa aslinya, pasti dia mempunyai kekuatan grammar yang bagus. Dengan dasar itu saya berani mengajarkan, dan itu yang kita praktekkan. Kenapa? Karena kita mau terus-menerus dirubah. Kita harus berani. Kita mengucap syukur orang menerjemahkan ini. Tetapi ada banyak ayat-ayat yang tidak cocok dengan apa yang seharusnya ditulis atau diterjemahkan. Ya, karena macam-macam background kan. Harus terjemahkan begini, enggak usah jauh-jauh lah. ILT 1 sampai ILT 4 itu banyak juga yang bertentangan. Padahal yang menerjemahkan itu intinya mungkin tidak banyak berubah. Tetapi dalam kenyataan terjemahannya banyak beda. Sama lagi lugas, ya beda juga. Padahal itu boleh dikatakan turun waktu yang sama. Kok bisa jauh begitu? Lah kita sebagai anak Tuhan, saya menganjurkan kepada saudara kalau kita baca, oh kok ini aneh sih. Carilah terjemahan yang lain. Kalau kau punya kitab-kitab suci dalam bahasa daerah, kadang-kadang bahasa daerah itu lebih fokus ya. Lebih tepat penerjemahannya. Nah itu menjadi bahan bagi kita. Kalau ada orangnya, kenapa kau rubah? Kelihatannya terjemahan ini lebih tepat. Kita membangun dari kita dan kita harus berani bertindak.
kalau kita anggap itu kurang tepat, ya robah. Tetapi perubahan itu tidak boleh bertentangan dengan satu firman pun yang kita tahu. Bukan kita mau sok robah-robah, tetapi kita membuat terjemahan itu lebih tepat dibandingkan terjemahan yang lain. Banyak hal ya, saya kadang banyak menemukan gini, cuman ya kadang-kadang ya kita robah sendiri. Robah sendiri dan kita harus berani ya mengubahnya itu dengan keyakinan bahwa perubahan itu suatu hal yang lebih tepat. Saya kasih contoh, ini sudah pernah saya, Yakobus 1 ya, ayat kedua. Saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan. Saya nggak suka ini. Menurut saya terjemahan ini ngawur. Saya menerjemahkan ini nih, kalau saya terjemahan secara bebas, kalau kamu jatuh dalam dosa, ya senang-senang aja. Betul nggak? Kalau kamu jatuh dalam dosa, kan bilang jatuh dalam pencobaan. Kalau jatuh dalam dosa ya senang-senang aja. Kita bisa terjemahkan itu. Dan terjemahan King James juga mirip. Tapi dari terjemahan yang lain, salah satu umpamanya terjemahannya si siapa? Paling sedikit saya ada 3 terjemahan dari bahasa asing, ya, bahasa Inggris khususnya. Saya ambil dari NIV. Ya. Dari NIV terjemahan ini dikatakan, consider it pure joy whenever you face trials. Anggaplah suatu kesukacitaan ketika engkau menghadapi masalah. Itu beda dari ini. Saya tanggal. Ketika menghadapi masalah tetap bersukacita. Itu beda dengan ini. Beda. Itu menggenapkan apa yang tertulis. Bersukacitalah senantiasa. Itu sama. Ya. Banyak macam terjemahan. Ada terjemahan Hans Spengler. My brothers and sisters, be very happy when you are tested in different way. Ya, dalam terjemahan James Stream, you should have all joy, my brothers, when you enter different and numerous temptation. Beda dengan ini. Ya, saya harapkan ya kita mengucap syukur ada orang yang punya talenta untuk menerjemahkan. Tapi jangan terjemahkan asal seenaknya aja. Karena itu bisa menyesatkan orang. Kalau orang mengambil kata-kata ini, seperti yang tadi saya terjemahkan, sukacita aja kalau walaupun kamu jatuh dalam dosa, itu kan ngawur namanya. Ngawur. Karena ini kitab suci. Tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Harus klop dengan ini. Ketika kita menghadapi tantangan, ya bersukacita. Itu sesuai dengan terjemahan-terjemahan lain. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Inilah bagian daripada selubung-selubung yang ada dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita sangat percaya. Karena kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan caranya Tuhan singkirkan selubung ini. Kita boleh mengerti lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Sebagaimana terjemahan Lukas. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Bapa Yahweh dalam hidup kita. Walaupun dunia berusaha menekan kita, tetapi kita tidak akan pernah merasakannya. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia. Bisa saudara bayangkan enggak? Ya. Umpamanya yang gampang-gampang lah. Kita di dalam gedung ini kan.
Terus hujan deras. Kita nggak kena hujan, tapi orang di luar sana kena hujan. Bisa tahu nggak maksudnya? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kekuatan dunia tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Hanya yang menjadi masalah, seringkali kita tidak ada di dalam Dia, tetapi ada di luar Dia. Sehingga dunia bisa menjamah kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Dia, hidup bersama Dia, kemuliaan Tuhan memancar dari dalam hidup kita, dunia takut melihat kita karena kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya tanggap. Sehingga dengan demikian apa yang tertulis, ketika Roh Bapa Yahweh ada di dalam hidup kita, kita merasakan merdeka. Walaupun dunia berusaha mencekam kita, tetapi cengkeraman si jahat tidak akan pernah kita rasakan karena Tuhan yang membungkus kita. Saya enggak, umpamanya seperti yang ini, kalau kita di sini ada hujan di luar, ada petir, kita enggak rasa. Itu pengaruh dunia, kita dia tidak rasa. Tetapi jangan keluar dari gedung ini. Engkau keluar ya kau terima resiko. Nah, itu kita harus belajar dengan baik-baik. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, selama kita hidup di dalam Dia, pergunakanlah waktu ini untuk benar-benar hidup bersama Dia. Menikmati hidup bersama Dia. Selama kita, ya gambaran kasarnya, selama kita hidup dalam ruangan ini, kalau engkau tidak menikmati adanya dalam ruang ini, akhirnya kau nggak betah kan keluar. Keluar akhirnya engkau membiarkan dirimu dijamah oleh kekuatan luar. Lah itu yang harus kita benar-benar perhatikan baik-baik. Kita sesuai firman Tuhan, dunia ini makin sukar. Dunia ini semakin jahat. Tetapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, apapun yang ada di dunia tidak akan pernah bisa menjamah kita. Loh, itu yang harus kita praktekkan dalam hidup ini, karena firman Tuhan berkata, ada perbedaan. Maleakhi pasal 3. Kita lihat ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Kalau tidak ada perbedaan, that is something wrong. Ketika Moshe beribadah kepada berhadapan dengan Bapa Yahweh, dunia takut melihat dia. Karena kemuliaan Tuhan memancar dari dalam hidupnya. Takut dunia. Ya. Ada perbedaan, ini harus kita imani. Tapi seringkali yang terjadi, kita justru menyamakan diri dengan orang dunia, ya sudah. Tetapi percayalah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ketika kita dengan iman, sungguh-sungguh berbalik dan sungguh-sungguh beribadah kepada Bapa Yahweh, Dia yang akan menyingkirkan selubungi dan membuat kita semakin mengenal dan mengasihi Dia. Dan kita akan sangat menyadari dengan pertolongan Roh Kudus, engkau dan saya berbeda dengan orang-orang dunia. Engkau dan saya akan merasakan suatu kemerdekaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia kelihatannya memberikan kebebasan, tetapi terikat dalam dosa. Tetapi kita ketika hidup di dalam Tuhan, kebebasan, kemerdekaan karena dosa tidak bisa mengikat kita. Nah, itulah yang harus kita senantiasa coba praktekkan dalam hidup. Sehingga ketika kita benar-benar menjalankan kehidupan dengan benar,
Sebagaimana dahulu Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat terakhir dari 2 Korintus pasal 3 tadi. Ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung. Kita sedang diubah-rupakan menurut gambarnya. Dari kemuliaan ke kemuliaan sama seperti Tuhan yang adalah roh. Inilah keinginan Tuhan. Merubah saudara dan saya supaya kita benar-benar sama-sama memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila kita hidup bergaul dan bersatu dengan Tuhan. Kalau enggak bisa. Artinya itu semua tergantung pribadi lepas pribadi. Saya boleh ngomong ya sampai babak belur mulut ini. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti, itu kan kata dia. Ya enggak jadi masalah. Tetapi kewajiban saya sebagai seorang pelayan Tuhan beritakan. Karena saya belajar para nabi, para rasul, bahkan Yeshua sendiri pun. Ketika dia mulai menyatakan kebenaran, bukan didatangi. Tetapi bubar orang-orang yang memang bukan pilihan Tuhan. Tetapi saya percaya pada akhir zaman, Tuhan sedang memulihkan kembali. Tuhan sedang menarik kembali jiwa-jiwa yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan dengan caranya. Sehingga betapa keras sekalipun firman diberitakan, kita tidak akan pernah mau menolaknya. Ya, karena saya harus katakan banyak orang mengatakan, firmannya keras. Bukan firmannya yang keras, tetapi hatimu yang keras. Jiwamu yang keras. Jiwamu yang tidak mau dirubah kembali oleh jiwa Tuhan. Sehingga kau tidak bisa menerimanya. Sehingga banyak orang kelihatannya ibadah. Tetapi hanya mau kumpul-kumpul. Kelihatannya sukacita, joget-joget luar biasa. Mungkin di atas panggung, seperti beberapa waktu lalu kan. Ada orang seberang kan senang datang lihat orang melihat fashion show. Karena di tempat ibadah justru orang memperlihatkan bagaimana pakaian bermacam-macam terlihat. Dan itulah dunia. Dan sayangnya, ya, banyak orang yang tertipu dengan trik-trik setan. Kenapa? Karena tidak mau membaca firman Tuhan dengan benar. Ya. Sehingga ketika sesuatu terjadi marah-marah. Karena kan saya pernah saksikan. Ada seorang ibu mau ibadah. Ya namanya orang kaya ya maklum lah. Ya seperti yang pernah diberitahu. Ibadah kayak toko emas. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki emasnya numpuk. Lo setan ngelihat kan emas. Dirampok. Marah-marah. Nangis. Ya. Mau ibadah kok bisa dirampok. Lo salahmu sendiri. Ini kenyataan ya. Marah sama Tuhan, aku mau ibadah, kok bisa dirampok? Lo kok kasih celah sama setan? Tapi hal-hal seperti ini banyak orang dunia di sana. Ya namanya pelayan Tuhan juga kasih contoh yang gak benar. Kalau khotbah juga emasnya kemana-mana. Ya, mau kasih lihat, ini saya diberkati. Lo kok kasih lihat? Kan banyak ada bahkan seorang pelayan Tuhan kan. Ya bukan seorang lah, ada beberapa. Ya. Kalau ditanya, kau khotbah kok emasmu banyak banget. Kasih lihat dong bahwa kita diberkati. Lah, kelihatannya bagus. Tetapi engkau memancing
kuasa kegelapan untuk berbuat jahat kepadamu, bukan kepadamu. Dia mau ngambil barang-barangmu. Jadi kita harus ada hikmat, hati-hati karena ada tertulis. Kalau datang ibadah, pakaiannya harus begini. Jangan pakai emas berlian, itu kan tertulis. Itu tertulis, tapi ya pelayan Tuhan mengomongkan, kita harus kasih lihat kepada jemaat bahwa kita diberkati. Ya akhirnya menyeleweng dari firman. Kelihatannya benar, hanya lihat dari satu sisi berkat. Tapi di sisi lain, ada tertulis. Hati-hati jangan sampai kita. Ingat ya, berkali-kali saya katakan di tempat ini, Tuhan itu bukan setia sama manusia. Bukan setia sama pelayan Tuhan, bukan setia sama anak Tuhan. Tetapi dia setia kepada firman-Nya, ya. Kita lihat. 1 Timotius pasal 2. Ayat ke 9. Sama seperti itu pula wanita-wanita sopan dalam berpakaian, mendadani dirinya sendiri dengan kesederhanaan dan penguasaan diri. Bukan dengan rambut yang berjalin-jalin atau apa, dengan perhiasan emas, atau dengan mutiara, atau dengan pakaian yang mahal-mahal, melainkan apa yang pantas bagi wanita yang mengaku saleh, yaitu dengan perbuatan baik. Ini tertulis, bukan asal ngomong, ada tertulis. Ya, tapi yaitu pelayan Tuhan ini supaya kasih lihat sama jemaat, saya diberkati. Melanggar. Betul enggak? Ini melanggar ini. Firman Tuhan, aku setia bukan kepada manusia, walaupun kau mungkin pelayan Tuhan yang luar biasa hebat, tapi dia setia kepada firman-Nya. Artinya kita harus sangat berhati-hati di dalam memperhatikan firman. Jangan sampai kita salah. Kalau salah, Tuhan itu setia sama firman, bukan setia sama orang. Selama kita hidup dalam firman, seperti yang tadi kan, selama kita hidup dalam firman, maka Tuhan, maka firman itu yang bela kita. Kau keluar dari firman, ya sudah, engkau menerima resikonya. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kemerdekaan yang sejati kita alami. Damai sejahtera. Sehingga hidup kita memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Ya. Orang melihat kita nggak cemberut tapi penuh dengan senyuman kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan senyum-senyum sendiri di tempat yang nggak benar, bahaya juga. Ya senyum ya kalau lihat orang senyum ya oke. Tapi kalau di tempat sepi-sepi kau senyum-senyum sendiri ya orang nilainya bisa berbeda ya. Tetapi kalau kita sendiri sama Tuhan itu bisa. Kadang-kadang kita sendiri sama Tuhan kok bisa nangis? Karena roh yang di dalam kita itu yang membuat kita menangis. Karena suatu kerinduan untuk kita bisa senantiasa hidup bersama dengan Dia. Artinya ada waktu-waktu yang kita bisa atur. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang tadinya mukanya mungkin garang sekali, sekarang berubah ketemu senyum, walaupun mungkin orang itu tadinya benci sama kita atau ya ada masalah. Tiba-tiba mulai tersenyum, nah, kita agak lega kan, senyum. Senyum kan enak. Ya. Enak. Orang juga mikir, dia senyum loh sama aku. Pernah gak ngalami saudara seperti itu? Tadinya orang itu kelihatannya benci sekali. Tapi tiba-tiba berubah. Dia senyum sama aku loh. Loh itu bukan karena kita.
Tetapi karena firman yang bekerja di dalam kita, itulah yang merubah kita. Itulah yang saya katakan, saudara dan saya tidak bisa merubah diri dengan kekuatan sendiri. Tetapi firman yang di dalam kita, tanpa kita menyadari, sama seperti Mose. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan memancar. Karena itu mari saudaraku, kita maju bersama-sama. Masalah ya namanya masih kan ada tertulis. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, masalah masih ada. Nanti setelah masa pengangkatan tidak ada lagi masalah. Kenapa ada masalah? Karena dosa. Ya. Karena itu apabila Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan terima kasih. Karena aku percaya sebagaimana tertulis. Apapun masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah buat jalan. Ya. Jangan ngomel, ketika engkau ngomel jalan itu gak kelihatan. Terselubung jalannya. Kenapa? Karena kita lawan firman. Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah senang. Walaupun itu sulit, tetapi tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Karena itu mari kita percaya, serahkan kepada Dia. Serahkan, percayakan kepada, maka Dia yang akan bertindak. Kalau kau mau ngambil resiko sendiri ya, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita semakin dirubah, memancarkan kasih, memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain melihat, bukan lagi melihat kita. Orang Israel bukan lagi melihat Mose, tetapi melihat kemuliaan yang luar biasa. Lah itulah yang harus memancar di dalam hidup kita. Supaya orang melihat bahwa Yeshua lah yang memancar dari dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.